memantau pelaksanaan kegiatan kita. Beliau sudah sejak hari Selasa di sini, Bapak Ibu. Harus pulang besok, kalau tidak bikin rumah di sini nanti. Sudah berencana, kata guru tua. Ditugaskan untuk melakukan monitoring PI dan sekalian langsung memonitoring pelaksanaan lokakarya 6 kita. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik yang sudah membersamai Bapak Ibu CGP-nya semenjak lokakarya orientasi ya, dan juga PI 1 sampai di detik-detik penghujung kegiatan PGP Angkatan 6. Yang berbahagia dan penuh semangat pada pagi hari ini Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Meranti. Bapak Ibu, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat juga untuk mengikuti kegiatan lokakarya 6 kita. Dan alhamdulillah akhirnya saya sampai ke Meranti khusus untuk bertemu dengan Bapak Ibu CGP Angkatan 6. Saya mohon maaf kemarin tahun 2022 belum berkunjung ke sini Bapak Ibu karena kebetulan tahun 2022 itu kita ada Angkatan 4, Angkatan 5, Angkatan 6 dan Angkatan 7. Jadi kami melihat Angkatan 6, Angkatan 7 bisa menyambung di tahun 2023. Sedangkan Angkatan 4, Angkatan 5 itu berakhir di tahun 2022. Jadi kita prioritaskan dulu yang Angkatan 4, Angkatan 5 bertemu dengan JGP dan PP-nya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu, alhamdulillah ini Bapak Ibu hampir menuntaskan program guru penggerak. Sudah mendekati detik-detiknya, tinggal lokakarya 7 lagi Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah bersama dengan Balai Guru Penggerak hampir 6 bulan. Untuk fasilitatornya Bapak Ibu itu bersama 5 bulan, menuntaskan 10 modul. Kemudian bersama pengajar praktik full 6 bulan, karena yang memastikan aksi nyata dan praktik-praktik baik yang Bapak Ibu terapkan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing itu adalah pengajar praktiknya Bapak Ibu. Jadi pengajar praktik mengawal Bapak Ibu sampai tuntas kegiatan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang kita lalui lebih kurang hampir 6 bulan ini Bapak Ibu ini membuahkan hasil yang sangat baik. Kita dinyatakan lulus semua. Abaikan masalah predikat baik atau sangat baiknya ya. Karena kalau baik sangat baik itu kan tergantung dari penilaian tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu lakukan dari fasilitator dan pengajar praktik. Dan nilai yang diberikan oleh fasilitator dan pengajar praktik itu berbasis bukti Bapak Ibu, karena dia semuanya diupload di sistem dan Bapak Ibu bisa langsung melihat kan nilai Bapak Ibu yang diberikan oleh fasilitator dan nggak bisa ya? Bisa. Berarti yang bisa lihat hanya pengajar praktik aja ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan itu minimal predikatnya baik. Karena ini perlu tidak ada yang melebihi izin dari 2 hari kan, 2 kegiatan? Tidak ada ya. Karena kelulusan Bapak Ibu itu juga dipengaruhi oleh kehadiran. Kehadirannya tidak hanya kehadiran di PI dan lokakarya, tetapi juga kehadiran di ruang kolaborasi dan ruang elaborasi bersama dengan instruktur dan fasilitator. Jangan seperti Angkatan 5, predikatnya sangat baik, tetapi dicek kehadiran melebihi batas absennya ketika ditarik rapat pleno kelulusan tingkat nasional. Kita tidak bisa menolongnya kalau sudah berbasis sistem ya, karena dia kan yang diinput oleh PP dan Fasil itu kan langsung di LMS. Ketika ditarik, dihitung ternyata yang bersangkutan absensinya alfa kehadirannya di lokakarya itu 3 kali.
3 kali atau 4 kali ya, saya lupa. Jadi kena dinyatakan tidak lulus, padahal predikat untuk akademiknya sangat baik. Nah ini yang harus, mudah-mudahan yang sudah-sudah ini tidak melewati batas waktu kehadiran Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau pengajar praktiknya setiap saat mengingatkan agak cerewet, ya tujuannya itu supaya Bapak Ibu tidak salah mengambil keputusan untuk tidak hadir. Sekarang memang kami kalau tidak hadir itu harus berbasis bukti. Kalau sakit mana surat dokternya. Tapi kalau memang sakit jangan dipaksakan hadir pula Bapak Ibu. Izin by Zoom boleh. Nah ini kemarin kami mendata yang hamil-hamil ini Pak Kadis. Siapa yang hamil di sini didata juga? Iya. Karena kita salah satu CDP kita Angkatan 6 juga Kabupaten Pelalawan berangkat dari rumah ke lokasi di pertengahan jalan keguguran. Jadi di mobil pendarahan mengabaikan kontraksi sebelumnya ternyata, karena ini hamil anak kedua Bapak Ibu. Anak pertama tidak ada masalah, kontraksi seperti itu dibiasakan. Jadi merasa badan ini sehat-sehat saja. Hari Jumat itu katanya sudah kontraksi tapi diabaikan. Hari Sabtu pagi masih ngepel, kemudian jalan. Saya tanya, perjalanan dari rumah ke lokasi jalannya buruk atau gimana? Bagus kok Bu, aspal bagus. Berarti memang sudah ada tanda-tanda tapi terabaikan oleh si ibu. Dan yang buat sedihnya itu beliau, saya langsung bertemu dengan keluarga di rumah sakit waktu itu. Awal bertemu dengan suami beliau, ya ini udah takdir ya Bu ya, kami ikhlas kata suaminya. Begitu keluar dari ruang operasi, karena kan langsung dikurek hari itu juga, ternyata anaknya kembar. Nah di situ rasanya, di situ suaminya itu kena down juga waktu itu. Karena itulah saya bilang tolong ditanyain itu yang hamil-hamil siapa. Kalau bapak-bapak ngaku-ngaku abaikan. Yang saya utamakan itu yang ibu-ibu kata saya. Banyak yang ngaku bapak-bapak ya Pak. Jadi tolong diabaikan kalau ada bapak-bapak yang ngaku. Malah ada bertanya, Bu kalau lagi proses tolong tunda dulu. Ini memang lucu-lucu kawan-kawan CGP kita Bapak Ibu. Jadi kita kalau memang Bapak Ibu kondisinya seperti itu, maka kami akan memintakan izin. Kami perlu berbicara dengan pengajar praktik Bapak Ibu. Ada tindakan atau dispensasi yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang dalam kondisi seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu sedang sakit, betul-betul sakit ya, jadi tidak dan sakitnya ini harus berbasis bukti, surat keterangan dokter. Nah itu kami juga harus berbicara dengan pengajar praktiknya bagaimana nanti pelaksanaannya, apakah kita akan by gimit, disediakan gimitnya untuk pelaksanaan lokakarya. Jadi kita memperhatikan yang seperti itu Bapak Ibu, jangan sampai terulang lagi kondisi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sinyal-sinyal dari tubuh itu jangan diabaikan. Yang suka mengabaikan ini orang-orang sibuk, guru-guru kan sibuk ya. Selain mengajar di sekolah, juga ada kepentingan pribadi lainnya. Kemudian juga ada tugas-tugas lain yang ingin dikerjakan. Semakin mudah mengerjakan tugas, semakin timbul semangatnya. Semakin memaknai tugas yang diberikan, semakin timbul semangatnya sehingga terabaikan. Sakit-sakit badan itu terabaikan, padahal itu sinyal untuk Bapak Ibu istirahat. Itu Bapak Ibu kondisinya. Kemudian lokakarya 7 itu harusnya kita laksanakan kan 2 minggu setelah lokakarya 6. Nah karena ini lokakarya 7 adalah pembuktian dari Bapak Ibu selama lebih kurang 6 bulan melakukan pembelajaran di program guru penggerak, kita akan melihatkan ke seluruh guru-guru dan kepala sekolah pengawas serta komunitas dan juga kepada pemerintah daerah di Kabupaten Meranti
perubahan apa saja yang sudah Bapak Ibu dapat selama menjadi guru penggerak, dan kreativitas apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan bentuk perubahan apa saja kepada murid Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi kita itu sebut juga dengan pestanya guru penggerak. Jadi akan sangat, kalau bulan puasa kan tidak maksimal karena kita dalam kondisi jadi kita undur. Tapi begitu selesai Lebaran, masuk rapat cuti bersama berakhir kan tanggal 25, enggak, yang PNS. PNS kan 25 ya. 26 sudah masuk kantor. 26, 27, 28 itu hari Jumat ya. 28 Bapak Ibu Lokakarya 7 itu 2 hari. 28 kelas belajar dari jam 8 sampai jam 11 hanya setengah hari. 29 panen karyanya. Jadi 2 hari beda kegiatan dia. Beda kegiatan antara Lokakarya biasanya dengan Lokakarya 7. Jadi yang cutinya, halo. Ini sudah menghayal, berarti kita bisa langsung berarti bisa langsung pulang kampung habis ini. Berarti Bapak Ibu tanggal 27 tim BGP sudah sampai di Meranti. 27 baru masuk ya. Berarti pas. Jadi tidak mengganggu proses pembelajaran betul. Jadi 27 tim BGP sudah ada di sini. 28 TP juga sudah mulai melaksanakan kelas belajar. 29 itu gelar karya. Aktivitas gelar karya tanggung jawab PP-nya. Dinas dan BGP hanya memfasilitasi. Jadi silakan PP ini berunding, nanti akan kita arahkan tanggal 4, 5, 6 kan diundang ke Pekanbaru, seluruh pengajar praktik di Novotel, sebelahnya mall. Jadi kalau mau nitip baju lebaran sekalian juga. Tanggal 4, 5, 6 di Novotel Pekanbaru, undangan sudah dapat ya, Pak Nasir sudah ya. Jadi Bapak Ibu, nanti pengelolaan Lokakarya 7 itu sepenuhnya oleh pengajar praktik bersama dengan CGP. Dari Dinas Pendidikan dan BGP Riau menunggu tahapan-tahapan yang sudah Bapak Ibu kelola. Jadi Dinas tinggal memastikan, memantau pelaksanaan saja lagi, persiapan-persiapan. Kalau biasanya tahun sebelumnya, saya belum tahu ini, ada bantuan untuk CGP tidak banyak ya, per CGP itu 150 untuk Lokakarya 7. Jadi silakan nanti pengajar praktik pengelolaannya seperti apa. Kemarin kami lagi mengusahakan juga uang dekornya Ibu. Ini mudah-mudahan di ACC. Di segala sesuatu anggaran itu kan secukupnya saja ya, hanya pemancing. Selanjutnya diserahkan ke dinas seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu silakan berunding Bapak Ibu dengan pengajar praktik Bapak Ibu. Satu stand, satu pengajar praktik, biasanya seperti itu. Jadi tidak gabung. Yang harus disiapkan 3 orang yang akan menjadi narasumber berbagi praktik baiknya. 3 orang dipresentasikan di depan pengunjung nanti. Nah itu nanti akan kita bahas tuntas. Silakan dipilih siapa CGP-nya nanti. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menamatkan program guru penggerak lebih kurang 6 bulan ini, kemudian mendapatkan sertifikat guru penggerak, jangan tiba-tiba datang ke dinas, saya berhak menjadi kepala sekolah. Tujuannya bukan semua kita jadi kepala sekolah, tidak. Tapi syarat untuk menjadi kepala sekolah salah satunya adalah sertifikat guru penggerak. Nah, untuk mengangkat Bapak Ibu menjadi seorang kepala sekolah, aturan pengangkatan kepala sekolah itu tetap ada. Tetap melihat minimal 3B ya. Kemudian kalaupun dia P3K harus sejajar kepangkatannya dengan 3B. Kan P3K juga sudah boleh menjadi kepala sekolah. Nah, ini aturan-aturan ini tetap harus diperhatikan.
ketika Bapak Ibu guru penggerak diminta untuk menjadi kepala sekolah, jangan menolak Bapak Ibu. Harus siap ditempatkan di seluruh kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi jangan menolak. Awal-awal itu memang kita tidak selalu diadakan di tempat sesuai dengan keinginan kita. Kita itu berproses Bapak Ibu. Tadi kata pembawa acara, calon-calon pengganti dari kepala dinas dan kepala balai guru penggerak, dan itu memungkinkan karena banyak teman-teman guru penggerak itu yang sudah berprestasi juga dan sudah banyak yang menjadi kepala sekolah, malah juga pindah ke dinas kabupaten kota jadi kabid, kemudian setelah kabid dipercaya bisa jadi kepala dinas. Saya dulu fasilitator guru penggerak, dari fasilitator guru penggerak jadi tim pengembang, kemudian dipercaya jadi kepala balai guru penggerak. Kan tidak mungkin, semuanya mungkin, itu tergantung dari kita dan tidak ada langsung jadi, ada proses. Nah itulah, boleh tanya ke Pak Kepala Dinas, kan tidak tiba-tiba jadi kepala dinas ya Bapak Ibu ya, berproses juga jadi guru, jadi kepala sekolah, ditempatkan di tempat yang jauh dari pusat ibu kota Kepulauan Meranti. Itu kita nikmati saja prosesnya, apa setahun, 2 tahun, 3 tahun, nyamannya itu tergantung kita, bukan orang yang membuat kita nyaman, tapi kita yang membuat diri kita nyaman. Jadi siap-siap. Ini sebenarnya Pak, tidak ada lagi, kemarin waktu kita rakor sudah disampaikan, istilah PLT kepala itu sebenarnya tidak ada lagi. Jadi sudah bisa langsung didefinitifkan menjadi kepala sekolah. Misalkan Bapak Ibu sedang menempuh pendidikan program calon guru penggerak, ini sudah bisa diangkat menjadi kepala sekolah, karena nanti kan akan menamatkan program dan memiliki sertifikat. Nah tadi malam kita mengajak Pak Kadis, para kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah sekarang, kalau belum memiliki sertifikat, di angkatan program guru penggerak berikutnya, kalau memang umurnya masih memungkinkan menduduki jabatan lebih lama lagi, ikut menjadi calon guru penggerak. Karena salah satu syaratnya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu calon guru penggerak dan yang bersertifikat nanti guru penggerak kan akan menjadi pengawas. Boleh juga menjadi pengawas sekolah. Karena di Meranti, Kepulauan Meranti sama kasusnya dengan kabupaten yang lain, kekurangan sekali pengawas sekolahnya. Sudah banyak yang pensiun. Adapun pengawas menunggu pensiun pula lagi. Tinggal kalau yang sudah menunggu pensiun itu kan semangatnya itu lebih sedikit dari 50% Bapak Ibu. Karena sudah banyak yang mempersiapkan masa pensiun karena umur 60 tahun ya. Jadi agak terhalang ketika ke satuan pendidikan melakukan supervisi. Nah, jadi Bapak Ibu di antara ini siap-siap nanti juga selain diangkat menjadi kepala sekolah, juga akan menjadi pengawas sekolah. Jadi jangan menolak ketika kepercayaan itu kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kami mengajak untuk Bapak Ibu calon pengajar praktik maupun pengajar praktik, jika ada praktik baik yang Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu atau di dalam kelasnya Bapak Ibu atau berdampak ke Kepulauan Meranti langsung ke Dinas Pendidikan, itu tolong dikemas dalam bentuk apakah video atau dalam bentuk paparan ringkas yang slide-nya itu lebih kurang maksimal di Instagram itu kan 10 slide ya. Tapi kalau kita melihat orang betahnya menonton kan 7 menit video, kalau slide-nya itu 5 slide saja. Nah itu ditampilkan perubahan apa atau praktik baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu menjadi program guru penggerak, di-upload di medsosnya Bapak Ibu, tag Instagramnya BGP Riau dan Facebooknya BGP Riau. Karena kami ingin juga menampilkan guru-guru yang ada di Kepulauan Meranti.
Kemarin kami sudah menampilkan mengangkat betul guru penggerak yang ada di Kabupaten Inhil, dan kita kirim terus video beliau ke Jakarta, dilihat Pak Dirjen, kemudian tim kementerian datang langsung ke Kepulauan Burung mengambil video beliau, dan beliau itu terpilih menjadi 5 orang guru inspiratif, guru penggerak inspiratif se-Indonesia. Nah, dia terpilih 1. Sekarang juga sudah menjadi kepala sekolah penggerak. Nah, kemarin kita juga mengangkat yang Kota Pekanbaru. Itu berupa slide saja 5, Ibu Zuraida. Dan itu pun slide yang beliau buat itu diwajibkan seluruh medsosnya Kementerian Pendidikan, baik UPT, GTK, PDM, Pokdidasmen, kemudian vokasi, mengupload di medsos mereka seluruh Indonesia, dan itu sudah diupload. Nah, sekarang saya ingin yang dari Meranti lagi. Jadi setiap kabupaten itu minimal ada 1, walaupun tidak semua ya. Tapi kalau semua sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kan Meranti itu terkenal dengan daya juangnya. Terbukti dengan IKM-nya kemarin, sebelumnya Meranti itu di bawah itu Bapak Ibu. Tiba-tiba melejit dan mendapat piagam penghargaan untuk pencapaian ketuntasan pembelajaran di implementasi kurikulum merdeka. Ada dapat piagamnya Kepala Dinas kemarin. Dan sekarang naik turun ini. Kalau tidak juara 2, kalau tidak urutan kedua kena ketiga. Kalau tidak kedua kena ketiga. Kalau biasa saingan dengan Dumai. Kalau Dumai nomor 2, Meranti nomor 3. Menunggu hitungan hari, Meranti nomor 2, Dumai nomor 3. Ya bolak-balik kayak gitu saja. Mudah-mudahan bisa nomor 1 ini yang IKM-nya. Jadi itu Bapak Ibu, kita sangat bagus sekali. Walaupun kita berada di kepulauan, di ujung, tetapi kita bisa menonjolkan diri kita dengan pencapaian teman-teman guru yang ada di Kepulauan Meranti, sehingga semua orang di 12 kabupaten kota itu melihat ke sini, dan itu sangat membanggakan sekali. Walaupun jauh dari pusat ibu kota provinsi, tapi kita berada di 3 besar gitu. Jadi ditunggu Bapak Ibu program-programnya Pak Nasir dan kawan-kawan pengajar praktik. Tolong nanti diarahkan CGP-nya untuk membuat praktik baiknya. Mudah-mudahan ini bisa kita upload dan kita banggakan juga di tingkat nasional. Kemudian Bapak Ibu guru penggerak ini tidak berhenti sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak. Ini khusus guru penggerak, PP tidak. Nanti teman-teman guru penggerak itu akan ada seleksi lagi. Seleksi untuk mengikuti pelatihan dengan di Singapura. Jadi ini bersaing se-Indonesia. Jadi dari Kabupaten Meranti di angkatan 6 siapa nanti? Yang sekarang sudah lolos dari angkatan 5, 4 dan 5. Sudah ada beberapa namanya. Tapi tinggal menunggu kepastian siapa yang lolos. Satu kabupaten kota itu saya lihat lebih dari 2. Hanya kan itu seleksi tahap 1 ya. Nanti yang akan dipanggil beberapa ya tidak semua mungkin namanya seleksi, kan ada yang terpanggil, ada yang tidak. Jadi Bapak Ibu guru penggerak ini silakan siap-siap untuk kembali melakukan seleksi setelah menamatkan program guru penggerak. Nah, untuk Bapak Ibu pengajar praktik, artinya penilaiannya itu harus hati-hati. Hati-hati melakukan penilaian, karena yang dilihat pertama kali itu adalah nilai CGP-nya. Setelah nilai, kemudian akan dicek ke pelaksanaan RTL-nya. Bapak Ibu buat RTL kan? Iya kan? Nah, RTL Bapak Ibu itu nanti akan menjadi syarat untuk seleksi administrasinya nanti. Akan dilihat
Nah, jadi pendampingan dari pengajar praktik dalam mengaplikasikan RTL, merancang RTL-nya sekarang, kemudian bagaimana mengaplikasikan RTL-nya itu akan dikemas dengan baik. Ketika Bapak Ibu ikut seleksi, RTL Bapak Ibu itu yang akan Bapak Ibu ceritakan nanti. Wawancara pun RTL-nya yang akan ditanyakan. Hati-hati pahami yang 10 modul, jangan sampai ditanya apa sih aset. Saya kan pernah menjadi asesornya untuk yang ikut SLW ini Bapak Ibu. Saya bertanya, ini pengajar praktik CGP terbaik ya di satu kabupaten itu. Saya tanya, apa sih aset yang dimiliki? Aset itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 7. Modul berapa itu? 3.2. Hitunginnya. Itu saja. Nanya yang lain? Karena mantan fasilitator tahu jadinya, sudah hafal 10 modul. Jadi ditanya, ibu punya asetnya apa? Kesabaran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. itu sudah ada, tapi yang aset kita kan tidak itu. Nah ini, kemudian budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu tanamkan ke murid-murid? Kalau bicara budaya positif ada di modul berapa? 1.4. Nah, jadi ini yang perlu, modul-modul itu dimaknai. Ya, dimaknai, jadi jangan hanya sekedar ingat 1.1 Ki Hajar Dewantara, 2.1 berdiferensiasi, tapi isinya lupa. Jadi dimaknai, diterapkan. Jadi Bapak Ibu kalau lolos dan ataupun tidak lolos, untuk Bapak Ibu berinteraksi di lingkungan sekolah, malahan kalau 1.1-nya katam, bukan katam sekedar baca ya, bukan katam sekedar menamatkan tugas, tapi katam sampai memaknai dan mengaplikasikan dari 1.1, itu Bapak Ibu pasti berubah. Makanya guru penggerak itu ketika sudah tamat saja 1.1, itu gayanya di sekolah berubah. Berbeda. Yang risih itu teman-temannya. Yang biasanya ini cerewet, ini suka setiap yang lewat orang diomongin, kok sekarang tidak lagi gitu. Yang biasanya mengabaikan kesulitan kawannya dalam menyelesaikan tugas, sekarang jadi kepo. Nah, yang risih itu teman-teman Bapak Ibu yang bukan guru penggerak. Karena ada perubahan, Bapak Ibu tidak menyadarinya mungkin. Bapak Ibu berubah ke arah yang lebih baik. Murid-murid Bapak Ibu juga aneh, kok Ibu ini tiba-tiba senyumnya manis ya. Banyak pernyataan murid-murid kita, guru-guru yang sudah memaknai 1.1 kan tidak menunggu 6 bulan ya, belum juga 1 bulan perubahan sudah terjadi di dalam kelas karena memaknai 1.1 tadi. Jadi yang mengatakan kita aneh itu orang yang belum terlibat di guru penggerak. Karena kepedulian Bapak Ibu semakin tinggi, sensitivitas perasaan Ibu semakin tinggi, dan rasa ibanya, rasa sayangnya itu juga semakin tinggi. Itulah menghamba kepada murid, bukan maksudnya menghamba seperti kita kepada Tuhan kita, tapi menghambanya itu bagaimana berpihak kepada muridnya dengan aturan-aturannya. Bukan kita asal menghamba saja ya. Kan merdeka belajar itu bukan berarti merdeka kebablasan Bapak Ibu. Merdeka bagaimana kita mengantarkannya ke tujuan yang sudah ada di dalam pencapaian pendidikan kita. Jadi itu yang harapannya. Jadi mudah-mudahan ini ada guru penggerak, berarti kalau lulus semua 50 orang ya Pak ya. Jangan, biasanya guru penggerak kalau sudah punya sertifikat, kemudian memiliki komunitas, itu banyak. Sampai dinas bingung, ini kerjaan kita udah dikerjakan oleh guru penggerak ini. Dinas mengerjakan apa lagi gitu. Jadi nanti kalau ada program-program dari kawan-kawan guru penggerak, tetap koordinasikan dengan dinas supaya program Bapak Ibu tidak tumpang tindih dengan program dinas. Kalau bisa berbagi, apa tanggung jawab guru penggerak, dinas tanggung jawabnya di mana? Apakah bagian melanjutkan atau dinas yang memulai, Bapak Ibu melanjutkan. Jadi ada sinergi program antara komunitas guru penggerak di Meranti dengan dinas pendidikan.
Tetap santun kepada kepala sekolah, jangan arogan. Ini sudah bersertifikat, saya guru penggerak loh. Gitu. Jangan, tetap santun kepada pengawas, tetap santun kepada dinas pendidikan. Walau bagaimanapun, kita harus menempatkan posisi kita ketika kita menjadi seorang guru yang ada kepala sekolahnya, menjadi seorang guru yang ada kepala dinas dan kasih kabit yang ada di dinas ya. Kemudian juga santun kepada pengawas-pengawas kita Bapak Ibu. Jadi mari bersemangat membangun pendidikan di Kepulauan Meranti. Meranti apa tadi slogannya Bu? Nah, maju, cerdas, bermartabat. Kalau cerdas ini sudah mulai kelihatan dari peringkat-peringkat naiknya Bapak Ibu. Sekarang yang lain-lainnya jadi satu paket. Mari kita tingkatkan bersama. Lihatkan perannya guru penggerak di dalam pendidikan di Kepulauan Meranti. Itu saja, agak lama Pak Kepala Dinas sesekali datang ke sini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu pengajar praktik, waktunya agak tersita dengan saya. Nanti disesuaikan saja. Saya sudah pesan sama Bu Suti dan Pak Tio, nanti sampai jam 3 saja karena bulan puasa ya. Kalau udah lewat jam 3, ibu-ibu tuh pikirannya kolak, gulai ikan, dan segala macam. Nah, jadi sudah tidak konsentrasi lagi. Jadi jam 3 usahakan mengajar praktik tuntas materinya. Ini sudah terpakai waktunya hampir 1 jam, berarti ada tinggal berapa, pandai lah. Sudah 6 bulan pasti pandai lah mengajar praktiknya, mengkondisikan. Ya, sudah terpercaya lah Bapak Ibu pengajar praktiknya. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya bisa Bapak Ibu. Terima kasih, saya mohon maaf, sampai ketemu lagi. Nanti Loka 7 mudah-mudahan Bapak Bupatinya bisa hadir. Karena biasanya Loka 7 itu di mana-mana Bupati, Ketua Dewan kita, Sekda atau perangkat-perangkat lain diundang untuk menghadiri kegiatan-kegiatan di Loka Karya 7. Dan alhamdulillah beberapa loka kita yang kemarin di Rohul bupatinya datang, di Inhu wakil bupati, di Inhil bupatinya datang, dan juga ada komisi anggota dewan komisi pendidikan. Nah, ini pengajar praktik biasanya kan selain dinas, guru ini akses ke pejabat itu kan cukup bagus juga ya Bu ya. Jadi bisa rajin-rajin menjelang Loka 7 rapat dengan dinas, tidak pun bisa luring by Zoom ya, supaya bisa pejabatnya datang dan dikenal ini loh CGP kita. Itu Bapak Ibu, saya mohon maaf, mudah-mudahan ketemu lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.